Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi da'watihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ustaz Adin, Ustaz Syahid, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak semuanya, dan juga ibu-ibu yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam proses yang istiqomah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang baik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat yang Allah tidak henti-hentikan curahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka menunaikan rangkaian ibadah yang insya Allah bernilai pahala di sisinya. Di tengah situasi hari ini, jika kita mendengarkan berbagai informasi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara dan juga Aceh, diliputi oleh bencana banjir yang luar biasa. Mereka kehilangan tempat tinggal, jalanan putus, bahkan tidak sedikit sanak saudaranya yang meninggal. Ratusan orang sudah meninggal di Aceh, di Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Mudah-mudahan terhadap mereka yang meninggal, Allah menjadikannya sebagai syahid akhirat bagi yang beragama Islam. Mudah-mudahan mereka yang kehilangan harta benda diganti harta bendanya dengan sebaik-baik pengganti di sisinya. Mudah-mudahan jalanan yang putus dimudahkan untuk kemudian masyarakat bisa menormalkannya kembali sehingga bisa beraktivitas sebagaimana aktivitas normal seperti sedia kala. Bapak-bapak, ibu-ibu rekan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi hari yang baik ini izinkan kami menjalankan amanah untuk menyampaikan materi di kajian subuh berjamaah ini terkait dengan bagaimana kita beramal dengan 4 kaidah amal sehingga kita jelas dalam memilih prioritas amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Setidaknya ada 4 kaidah yang perlu kita ikuti di dalam kita melakukan amal soleh sehingga kita tidak salah di dalam memprioritaskan aktivitas amal. Apa yang menjadi panduan kita? Di antara yang 4 itu adalah yang pertama, amalan hati itu mendahului amalan fisik. Amalan hati itu diutamakan dibandingkan dengan amalan fisik. Kita sholat, puasa, zakat, itu semuanya adalah amalan fisik. Kita berbuat baik pada orang lain, itu semuanya adalah amalan fisik. Semua itu bernilai 0 di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak didahului dengan amalan hati yang baik. Jika tidak didahului dengan niat yang ikhlas, jika tidak didahului ikhlas lillahi ta'ala, ridho bahwa semua yang kita kerjain ini adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Ruku, sujud, puasa kita, baca Al-Quran kita, tadarus kita, lembutnya tutur kata kita pada orang lain, bahkan sebaliknya kita perlu berbuat tegas kepada orang lain. Lembut tegasnya kita, suka bencinya kita, itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi amalan hati itu harus mendahului amalan fisik. Kalau kita memperhatikan sahabat dibandingkan dengan kita, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Waktu beliau di zaman Rasul SAW, matahari terbit dari timur, sama ya dengan kita ya? Sama nggak Bu?
tenggelamnya ibadah. Seharinya 24 jam waktu itu. Sama nggak dengan kita? Sama. Sholat wajibnya 5 waktu sehari semalam. Sama nggak? Sama. Sekarang ada yang 7 waktu. 7 waktu kan ada. Mungkin sekali sewaktu itu mungkin ada kali. Sama. Al-Qurannya 30 juz sama ya? Hadis nabinya sama, rasulnya Muhammad, kiblatnya masih Ka'bah, semuanya sama, nggak ada yang berbeda, nggak ada yang berbeda. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini sama dengan apa yang meneladani apa yang Rasulullah SAW lakukan melalui transformasi rantai keilmuan yang panjang melalui guru-guru kita yang telah terverifikasi keilmuannya. Jadi kalau begitu bedanya apa? Bedanya adalah terletak pada amalan hati. Rasulullah SAW beserta para sahabat, amalan hatinya itu sudah selesai semuanya. Ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho atas qada, tidak iri hati, tidak dengki, tidak hasad, tidak hasud, bersih dari berbagai macam penyakit hati. Hatinya itu betul-betul ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho terhadap manusia. Apatah lagi ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah demen banget itu ketika kita berdoa di pagi sore hari, raditu billahi robba. Lanjutin Bu. Wabil Islam dina, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, wabil mu'minina ikhwana. Nah, itu Allah senang itu. Kita melantunkan doa itu, raditu billahi, saya ridho Allah Tuhan kami. Ucapan yang pendek, tapi sebetulnya ucapan pendek itu memiliki implikasi yang sangat besar di dalam seluruh dimensi kehidupan lahir dan batin. Bukan hanya di batinnya saja kita ridho, di lahirnya pun memiliki konsekuensi ketaatan terhadap semua ketentuan Allah. Kenapa? Raditu billahi robba. Saya ridho Allah Tuhan saya. Artinya ridho dengan semua ketapatannya, ridho terhadap semua qadha. Apapun yang terjadi atas diri kita, atas saudara kita, atas tetangga kita, atas masyarakat kita, atas ridho kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil orang seperti ini hidupnya susah. Mustahil. Gak mungkin hidupnya susah. Gak mungkin hidupnya ngeluh, gak mungkin. Gak mungkin mengeluh, pasti happy, pasti senang. Kenapa? Konektivitas antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langsung hidroksilah. Seakan-akan tidak terputus antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekat antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hatinya senantiasa terkonek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi robba. Implikasi dari raditu billahi robba besar. Ridho dengan semua ketetapannya. Ridho dengan Rasulnya. Kenapa Muhammad menjadi Rasul? Orang kafir Quraisy kenapa kemudian menjadi kafir? Ya, karena nggak ridho Muhammad menjadi Nabi. Maunya jadi Nabi itu kalau bisa Abu Jahal aja kan? Abu Jahal kalau bisa jadi Nabi. Kalau nggak Abu Sufyan mau masuk Islam ya. Kalau nggak yang lain lah, jangan Muhammad kalau Muhammad jadi Nabi. Nggak ridho dengan Al-Quran. Maka kita sebagai Muslim ridho dengan Al-Quran. Artinya mulai dari ayat pertama dalam Al-Quran sampai kepada ayat terakhir dalam Al-Quran, semua itu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya baik. Semuanya kita ridho dengan isi Al-Quran itu. Tidak ada di antara ayat Al-Quran itu ini bagus, ini ayat ini gue banget ini. Yang itu beratnya. Enggak boleh. Semua berasal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bagus, semuanya indah, semuanya insya Allah menyelamatkan untuk kehidupan kita. Begitulah sahabat. Begitu setelah Al-Quran turun, implementasikan secara totalitas. Begitu satu ayat Al-Quran turun, praktekkan langsung saat itu. Kebayangkan di satu masyarakat yang tradisi masyarakatnya itu adalah mabuk-mabukan. Mabuk-mabuk itu tradisi mereka. Mereka itu biasa minum, makan pagi sarapannya itu hammer. Sarapan pagi
Sarapan kita apa ya? Lontong sekarang ya. Apa sarapannya teh? Sarapan kita apa? Lontong sayur nasi uduk. Nah kalau orang Arab sarapan nasi uduknya itu minumnya khamar. Kalau kita minumnya apa? Bukan khamar ya. Kalah kita udah jauh. Mereka nasi uduknya minumnya khamar. Makan siangnya minumnya khamar. Makan malamnya minumnya khamar. Mandinya khamar. Saking tradisi mereka itu khamar. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dalam kehidupan mereka, totalitas mereka tinggalkan. Enggak ada entar besoknya masih banyak nanggung. Sayang baru aja beli, baru buka, baru unboxing, kan? Baru datang berurusan di toko online, baru datang kamar. Enggak pakai besok. Kalau begitu perintah Allah Subhanahu wa taala datang, jalankan. Kenapa? Ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur tata cara bagaimana mereka beribadah, tata cara bagaimana mereka berkehidupan, berpakaian. Begitu perintah Allah Subhanahu wa taala turun tentang bagaimana muslimah harus berpakaian, laki-laki harus berpakaian. Begitu perintah itu tiba turun dari langit, maka langsung terima, happy, senang mereka. Setiap hari ada saja ilmu baru yang datang dari langit. Setiap hari ada saja wahyu baru yang datang dari langit. Sehingga kehidupan mereka itu setiap harinya terasa begitu indah. Terasa detik-detiknya itu selama 22 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Sebanyak 6.666 ayat ilmu baru setiap hari, setiap detik. Sehingga detik-detik mereka itu terasa panjang hari-hari mereka. Kalau kita hari kita terasa pendek sekarang ya. Betul ya. Baru kemarin rasa-rasanya kita sebuah gabungan di sini. Baru mau kemarin saya masuk sekolah. Sekarang udah cerdas. Orang manggil dulu dokter. Baru kemarin rasanya nikah. Ternyata cucu sekarang. Kehidupan begitu terasa pendek. Kenapa? Bukan karena kehidupan itu polanya satu aja. Pagi bangun berangkat kerja, pulang pagi bangun berangkat kerja, pulang pagi bangun berangkat kerja, pulang. Polanya sama sehingga waktu kita itu terasa pendek. Itu aja mikro aktivitasnya itu. Sedangkan di zaman Nabi setiap hari nggak ada yang lama, baru semuanya. Kalau kita di masa kecil, hari-hari kita terasa panjang ya. Betul ya. Kalau waktu kecil itu. Kenapa? Karena anak kecil belajarnya banyak. Setiap hari mereka ahli yang baru. Maka jadikan kehidupan kita ini jangan monoton. Jangan yang mengaji. Yang lakukan aktivitas yang lain. Jangan monoton. Orang kalau aktivitas cuma satu, kerja, bisnis. Uang. Pasti waktu itu terasa sia-sia. Cepat benar waktu. Seperti waktu itu bisa ditahan. Maka jadikan aktivitas yang lain, aktivitas keilmuan, keagamaan yang memang tidak ada tepian ilmu agama. Pelajari itu. Hari-hari kita terasa lebih bermakna, terasa lebih panjang. Terasa detik demi detik itu terasa lambat perjalanan waktu. Jadi itu yang pertama. Kita sampai berapa ya? Coba adik. 26. 3 menit lagi baru satu. Ada 4 ya. Satu lagi ya. Yang pertama adalah amalan hati mendahului amalan fisik. Jadi clearkan dulu, kembalikan semuanya kepada amalan hati kita. Ridho dengan manusia lebih ridho lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang kita diatur manusia, lebih senang lagi diatur Allah Subhanahu wa taala. Apa ketentuan Allah yang paling hak, yang paling nyata di depan kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Clear perasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka isi Al-Qur'an semua itu hak. Enggak ada yang batil. Isi Al-Quran semuanya harus kita implementasikan, harus kita jalankan sebagai bukti bahwa kita ridho hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, amalan wajib itu mendahulukan amalan sunnah. Jangan gara-gara amalan sunnah yang wajib ditinggalkan. Katanya sih judulnya
ibadah, bangun semalaman, sholat tahajud berpuluh-puluh rakaat. Begitu azan ngantuk tidur, nggak subuh. Balik, nggak usah sholat malam, nggak usah kalau harus mengorbankan sholat subuh. Bagus sholat malam, bagus, keren itu. Langsung konektivitasnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Kenapa? Ribuan kali kita melaksanakan sholat sunat, tidak bisa sekali-kali menggantikan sekali saja sholat wajib yang kita tinggalkan. Tidak bisa. Yang bisa, mudah-mudahan kalau kita meninggalkan sholat sekali, yang bisa menggantikannya taubat aja. Gak bisa digantikan dengan yang sunat, nggak bisa. Taubat yang bisa menggantikan. Maka yang wajib mendahulukan amalan yang sunat. Jangan sibuk dengan yang sunat yang wajib ditinggalkan. Jangan. Kita ringkas ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah amalan untuk kepentingan mencegah dari kemungkaran itu didahulukan dibandingkan dengan mengerjakan yang ma'ruf. Mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kejahatan didahulukan dibandingkan dengan amal ma'ruf. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berbuat ma'ruf, betul. Tapi jika ada perkara yang mungkar pada saat yang sama dan kita harus memilih, maka pilih mencegah dari kemungkaran. Jadi jangan sampai kita melaksanakan satu perbuatan yang fasad ketika pilihannya adalah kita hanya melakukan yang ma'ruf. Contoh, misal kita punya duit mau berangkat umroh, orang yang wajib kita nafkahi sakit, wajib kita nafkahi. Kita mau berangkat umroh, orang yang wajib kita nafkahi siapa itu yang wajib kita nafkahi? Anak, istri, orang tua. Jadi yang wajib kita nafkahi orang tua yang kita memang tidak ada lagi sandarannya. Anak, istri itu wajib itu. Sakit masuk rumah sakit, maka berhenti berangkat umroh. Gak usah berangkat umroh. Dahulukan merawat yang sakit ini. Dahulukan merawat yang sakit. Jangan karena alasan berbuat ma'ruf maka melakukan perbuatan yang mungkar. Si Pitung bagaimana Ustaz? Dia kan nyolong gitu untuk berbuat sedekah. Gimana itu? Si Pitung itu yang dia rampok hartanya penjajah, hartanya Belanda. Kalau penjajah berarti wajib dilawan, hartanya, nyawanya, ya berarti halal, boleh diambil sama si Pitung, dibagikan sama masyarakat miskin, bagus dong. Kenapa? Karena Belanda itu penjajah. Tapi jangan nyolong punya tetangga untuk bersedekah. Jangan korupsi untuk berbagi. Ya walaupun saya tahu sebagian dari koruptor-koruptor kelas terik lah di negeri ini. Karena koruptor-koruptor kelas kakap itu kan yang mencuri triliunan rupiah. Nah itu Sudono Salih, Edi Tansil dulu, nah Cina-Cina itu. Ya, itu korupsinya triliunan rupiah itu. Koruptor yang miliaran kelas kakap. Sebagiannya itu adalah santri. Saya tahu mereka itu santri. Kenapa? Karena terbiasa berbagi. Enggak bisa enggak harus berbagi. Duit kagak ada. Beberapa kali saya nasihatin, enggak usah dulu berbagi, enggak usah. Bilang aja enggak ada. Daripada lo harus nolong. Kenapa? Nyolong itu jauh lebih besar. Murka Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak seimbang dengan amal soleh yang kita berikan. Enggak seimbang. Enggak nutup itu. Allah lebih senang kita meninggalkan perbuatan mungkar dibandingkan dengan kita harus dibandingkan dengan kita harus memilih melakukan mungkar untuk berbuat ma'ruf. Jangan. Lebih baik hentikan berbuat ma'ruf jika harus berbuat yang mungkar. Tinggalkan yang ma'ruf, jangan berbuat dosa. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, berbuat untuk orang banyak itu didahulukan dibandingkan dengan amalan untuk diri sendiri. Berbuat amalan mencegah kerusakan terhadap orang banyak, terhadap masyarakat itu didahulukan. Bukan personal, tapi untuk masyarakat dibandingkan dengan amalan untuk diri sendiri. Pas